Awalnya itu gini, ya banyak banyak dramanya. Banyak drama. Ada yang terlambat. Ya Banyak drama Pak, kita kan. Tapi alhamdulillah datang dengan Semua. selamat. Akhirnya sudah ditata sama anak-anak, sudah diinput barangnya semuanya. Nah, ada drama lagi. Banyak drama. Episodenya banyak banget ya Bu dramanya ya Bu. Lolos, sudah kan saya bilang ke anak-anak. Kalau kerja itu ya harus yang ikhlas, nggak boleh Betul. ngomong-ngomong kan gitu. Betul. Semuanya diem sebelum lomba, gak tanya-tanyaan, gak senyum, gak gini. Ya ampun, nervousnya Sudah ke selesai bawah. lomba, Mas Anus, kamu bisa ngomong. Oke, selamat pagi sahabat Smeksa. Kita ketemu lagi di podcast Kata Smeksa. Setelah kemarin kita vakum lama sekali ya. Hari ini saya membawa satu kabar baik, asik. Ini kemarin sudah sering lewat di Instagramnya Instagramnya Smeksa dan beberapa story dari guru-guru juga murid juga ada yang memeriahkan. Sekolah kita SMK 1 Sumenep itu kemarin guru dan muridnya habis pulang dari Jakarta. Ceritanya begitu. Nah, ngapain aja di Jakarta? 1 guru dan 2 murid. Nanti kita akan bahas selengkapnya dengan salah satu mentor yang kemarin juga ikut ke Jakarta bersama 2 sahabat Smeksa lainnya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Resti. Selamat datang di podcast Kata Smeksa hari ini. Terima kasih. Ya. Oke, Bumi. Kemarin kan di di story-nya Instagram kita banyak ya dukungan itu sekaligus kalau nggak salah yang paling heboh tuh yang bikin yel-yel. Yang sampai syuting gitu kan ya. Iya. Itu kira-kira buat apa Bu? Itu buat dia memberikan motivasi lah ke kita, kemudian juga ngasih dukungan sama kita. Sebenarnya pihak Alfa itu pengen ngerti sih dukungan dari sekolah itu seperti apa. Oh gitu. Makanya kan di-tag kan? Iya betul. Alfamart Karir itu di-tag. Terus itu juga sebenarnya dilombakan. Oh, itu kemarin juga ikut lomba dilombakan. Yel-yelnya dilombakan. Dan dilombakan itu kalau ini ya, ternyata kalau semakin banyak supporternya, itu berarti yang mendukung satu sekolahan dong gitu. Banyak banget ya pendukungnya banyak gitu. Pendukungnya banyak. Itu yel-yelnya untuk lomba apa nih Bu? Itu lomba supporter. Lomba intinya? Kalau lomba intinya beda. Kita ada lomba untuk ACC itu planogram sama kasir. Oh, jadi kemarin ketika Bu Umi dan 2 siswa Alfamart ya Ibu itu ya? Iya, Alfamart kelas. Dari Alfamart kelas itu ke Jakarta untuk ikut lomba ACC. Alfamart kelas competition di tahun 2025. 2025. Itu lombanya kayak apa Bu? Mungkin bisa diceritakan dulu. Oh, kalau jangan ke situ dulu. Oh iya. Jangan ke situ dulu. Iya. Ini sebelum itu kita tuh sudah ada tahap-tahapannya. Mengalami banyak tahapan. Oh, jadi sebelum berangkat ke Jakarta tuh ada kompetisi di sini dulu. Lokal dulu. Iya, itu gimana satu Indonesia itu kan ada 150 sekolah Alfamart kelas. Nah, itu diberi info Alfamart akan ngadain kompetisi. Oke. Terus kompetisi itu diikuti seluruh sekolah Alfamart kelas di seluruh Indonesia. 150 Alfamart kelas seluruh Indonesia. Wow. Oke, gimana betul? Terus itu tahapnya panjang sebenarnya sampai ke Jakarta itu luar biasa. Tahap yang pertama itu adalah tahap tugasnya kita membuat portofolio awalnya. Oh, administrasi gitu ya. Portofolio kita, sekolah kita, bisnis center kita, kemudian dikirim nanti ke Alfa Karir. Nah, itu pusatnya gitu maksudnya. Setelah selesai, kemudian kita lolos kan. Waktu itu yang lolos 140
sekolah alfa kelas dari ke 150, 140 maju akhirnya. Nah, sudah ke tahap kedua itu adalah fungsional tes. Jadi siswa Alfamart kelas diambil satu kelas kemarin itu pelaksanaannya soalnya liburan. Jadi bertepatan sama anak kelas 12 yang mau magang, kan masih training. Training 9 hari di sekolahan. Nah, setelah training itu ada fungsional tes. Fungsional tes itu anak satu kelas 12 itu diberi soal. Dikasih soal, jumlahnya 300 soal kalau nggak salah. 300 soal dikerjakan dalam jangka waktu 2 jam. 300 soal 2 jam. 2 jam, 2 jam. Nah, sudah itu nanti akan diambil rata-rata satu kelasnya, bukan cuma satu orang, 2 orang. Satu kelas. Nah, satu kelas. Nah, itu sudah selesai, kita dapat telepon dari Sidoarjo, Umi lolos. Itu ada kedua ya. Lolos minimal nilainya kan 70. Kita di atasnya itu. Okay. Saya ya. Deg-degan ya, Bu. Awalnya itu gini, ya banyak ini, banyak dramanya. Ada yang terlambat, ada yang paketnya itu habis. Paket internet. Udah 2 jam. Kalau ada yang terlambat, misalkan temennya ini sudah ngerjain, secara otomatis dia juga ikut temennya ini. Jadi terlambat setengah jam, ya sudah ikut temennya. Di nomor segitu. Jadi selesai semua sudah. Tapi alhamdulillah banyak drama. Selesai juga dalam 2 jam. Ya itu dibuktikan. Sudah Bu, lolos ke babak selanjutnya. Berarti penilaian BC sekarang. BC-nya hiburan. Kan nggak persiapan apa-apa. Gitu. Gimana? Terus akhirnya apa sih yang mau kita kerjakan pertama? Ya itu kita mau ngecek BC. Nah, ngecek BC sudah. Ngecek BC itu juga ada dramanya lagi. Iya. Gimana? Kita kan punya ini rencana kerja. Hari Minggu ini BC sudah dicet. Jadi nanti hari Senin kita tanggal bersih-bersih gudang, segala macam. Ternyata hari Minggu tuh nggak bisa Pak tukangnya. Jadi hari Senin langsung catnya hari Senin ya. Berantakan di belakang juga berantakan. Double kerjanya berarti. Tapi ya alhamdulillah anak-anak Alfamart kelas yang di sini kan cuma kelas 11. Alhamdulillah mereka bekerja sama. Iya betul. Ikut membersihkan dan sebagainya. Sudah bersih 1 hari itu. Iya. Kemudian kita belanja barang. Untuk isi ya Bu yang isi. Iya, belanja barang ini juga banyak dramanya. Tapi nggak usah diceritain di sini. Iya, benar. Rahasia internet, rahasia dapur. Oke, gimana Bu? Terus kita kerja pokoknya hari kedua ini bersih-bersih plus belanja barang. Kalau bisa penuh. Loh, ternyata nggak penuh. Tantangannya di situ. Ternyata nggak penuh, ada sisa waktu. Ini input barang ke pos. Input barang kan, satu-satu diinput. Nah, di input ini, wah kalau saya sendiri yang input ini kayaknya encok pegelino. Kayaknya karena kelas yang kelas ini kan belum tahu input barang. Akhirnya yuk Mas, kita input barang yuk, diajarin. Nah, diajarin kita ganti. Kalau anak-anak itu kan seneng banget kan, ya, pegang mungkin juga jarang pegang kayak gitu. Iya betul. Akhirnya suruh pegang. Bener-bener saya yang mungkin 30 produk mungkin ya. Sudah encok pegelin enggak semangat ya Bu ya. Tapi ada dramanya lagi. Lagi. Sudah masuk input barang sudah selesai, kemudian yuk dicoba. Saya belanja, ayo scan. Scan titit masuk semua Bu. Iya. Nah, setelah selesai di-scan kan untuk nyetak struktur harga di print kan. Klik. Bu, kok enggak bisa di-print? Ya Allah. Ada aja. Di sini ada nomor serinya, harus sama, harus berbeda, harus gini. Harus ulang lagi dari awal. Input ulang berarti Bu. Input ulang lagi satu-satu buat database lagi. Ya saya telepon terus sama Pak Sugi. Pak Sugi, ini nggak bisa ini begini. Ya Bu, tunggu dulu Bu. Ya Allah, saya dengerin aja udah encok banget. Terus gimana? Terus akhirnya sudah selesai semua, sudah dari awal lagi. Dari awal diinput segitu banyaknya sampai pulang jam 4 kemarin anak-anak itu pulangnya. Ya Allah. Iya. Saking semangatnya tapi semangatnya. Sudah akhirnya sudah bismillah. Akhirnya
di print, oh alhamdulillah bisa. Setelah drama dulu. Sudah masuk semua barang-barang, sudah ditata rapi. Ada drama lagi. Dramanya lucunya itu kita sudah kan separuh, masih ada yang bolong-bolong kan harus penuh. Iya betul. Nah itu tukang becaknya nggak tahu kemana. Banyak drama baik kita kan. Tapi alhamdulillah datang dengan selamat. Akhirnya sudah ditata sama anak-anak, sudah diinput barangnya semuanya. Nah ada drama lagi. Banyak dramanya. Episodenya banyak banget ya Bu dramanya ya Bu. Nah itu kan untuk nyetak label press, kita ada label press, harus ada kan kriteria penilaian. Saya kerja sama anak-anak disesuaikan sama kriteria penilaiannya. Harus ini harus ada, ini harus ada. Sudah kita checklist, tinggal label press. Label press sebenarnya kan gampang, tinggal ngeprint kan. Sudah input barang, tinggal ngeprint aja. Sebenarnya ya Bu ya. Sebenarnya loh nggak ada aplikasi SIS-nya untuk ngeprint label price. Wah nggak bisa ini. Aduh. Terus harus gimana Bu? ada. Akhirnya gimana ya? Ya sudah, akhirnya nyetak sendiri. Manual gitu. Nyetak sendiri. Iya manual tapi diserupain sama label press aslinya. Oh, oke bisa. Kebetulan saya itu kan ada anak saya kan pulang. Saya suruh buat yang sama seperti ini. Ngandalkan anak-anak. Boleh. Berarti selesai ya Bu. Sudah selesai ya. Terus kemudian Masuk sudah paginya, besoknya ini sudah penilaian. Oh, berarti benar-benar H-1 penilaian ya. Sudah selesai, pokoknya anak Alfamart kelas harus sampai di DC sebelum jam 6:30. Soalnya kita harus ini nempelin label press. Nah, tapi mereka juga benar. Pagi-pagi sudah berangkat. Jadi saya datang, malah saya belakangan. Saya datang, Ibu sudah selesai. Alhamdulillah. Oh, sudah selesai semua. Keren. Semangatnya semangat sekali siswa-siswa Alfamart kelas. Terus akhirnya penilaian. Itu berarti penilaian yang di sini lokal 3 step aja. 3 step. Oh, habis itu kita lolos 3 stepnya ya. Setelah lolos, sudah kan saya bilang ke anak-anak. Kalau kerja itu ya harus yang ikhlas, nggak boleh ngomong-ngomong. Kan gitu. Betul. Ini kan punyamu, kalian latihan bekerja di sini gitu. Nggak usah ngarepin, ya apa nggak usah lah ngarepin apa-apa lah. Wong itu pengalaman kalian kan gitu. Terus nanti misalkan ini kan lomba, pasti kan itu ada yang lolos, ada yang enggak. Kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos nggak apa-apa. Kita kan nggak kecil, soalnya sudah kita berusaha. Iya betul, gitu. sudah semaksimal mungkin ya. Siap Ibu gitu. Ya sudah akhirnya itu kita ceritain nih sampai tahap ini kan. Nah akhirnya sudah dari pihak Sidoarjo itu nelpon saya, Ibu Zoom sekarang jam 2 Jumat. Kita nggak ngarep apa-apa dong. Intinya itu kita gini, ada tugas kita laksanakan, penuh tanggung jawab, ya semaksimal semampu kita lah. Betul. Urusan hasil itu urusannya Allah. Iya. Di belakang ya Bu ya. Yang penting kita berusaha. Kita nggak kecewa kok kalau kita nggak lolos, nggak masalah gitu. Yang penting ada pengalaman. Anak-anak saya bilang gitu, oh siap Bu gitu. Nah hari Jumat itu saya juga bangun tidur sama baby. Ayo Bu, kan ini ada Zoom, sampai ditelepon sama Sidoarjo. Nah ternyata pengumuman. Pengumumannya itu yang lolos 15 top. Waduh, istilahnya dari 140 ya, 150. Saya lihat, tapi saya lihat biasa saja. Soalnya saya nggak, istilahnya kita tuh lolos ya alhamdulillah. Enggak ya sudah kita sudah kebayang ya Bu masuk di lima besar. Nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran ke situ. Oke. Benar. Nggak ada pikiran ke sana. Yang penting kita amanah, kita laksanakan tugas, kita berpartisipasi sudah. Kita kerja juga sesuai dengan kriteria yang diharapkan mereka kan. Ya sudah wis gitu aja. Nggak ngarep itu sama sekali nggak terbayang. Sudah nomor juara. Bukan begitu sih. 1 langsung gitu kan. Oh disebutkan. Disebutkan kayak Panasonic Award. Oh iya ya kayak award di SCTV gitu. Kayak artis-artis itu kan mesti ada logonya keluar. Iya. Aduh bisa merinding. Gitu. Kita cuma lihat. Nah, waktu pas penilaian BC itu manajernya kan saya semakin lama itu semakin akrab, saya tanya. Miss sebelum kesini kemana sih gitu? Ke SMK Buduran. Nah, ya dia kan SMK itu begini, omsetnya sampai segini gitu kan. Kita sudah sudah ya pasti kalau Sidoarjo pasti dia. Ya sudah lah nggak apa-apa kan gitu. Sudah Buduran masuk. Buduran itu kalau nggak salah nomor 6. Ketek. Kita sebentar 6, 7, 8. Loh
logo kita keluar. Saya gitu. Lo bener. Oh, logonya keluar duluan. Oh. SMKN 1 semuanya. Wah, saya alhamdulillah. Saya kayak ya Allah gitu. Kayak antara mau percaya tapi gimana gitu ya Bu ya. Gitu ya. Kok bisa ya gitu loh. Rasanya tuh kayak gak percaya rasanya. Betul. Saya aja merinding gitu. Iya. Rasanya kayak gak percaya. Kita lolos beneran ini. Saya Nomor gitu. berapa ini kita Bu? Nomor 9. Wis. Dari 15 besar ya, 15 besar. Kita ke 9 waktu itu Nomor dipanggil 9. ke 9. Keren. Terus setelah itu Bu sampai itu. Nah, kemudian sudah ya ini terus ada Zoom, ada macam-macam kan peraturan, nanti ada lomba ini macam-macam. Khusus yang 15 besar itu. Khusus yang 15 besar itu. Terus ya sudah, ini kan kita itu kan cabangnya cabang Sidoarjo. Betul. Nah, itu kan suruh milih salah satu siswa Alfamart kelas. Terserah kita mau kelas 10, kelas 11, kelas 10 nggak ada ya, 11, 12 berarti. Oh bebas ya? Bebas. Nah kalau yang dari pihak Sidoarjo mending yang di ini aja, kelas 12 aja. Kan Mas sudah magang. Kan sudah tahu mungkin Udah ya tahu, ilmunya gitu. Ilmunya Alfamart. Iya Nah, betul. Yang diambil kelas, itu pun kita seleksi dulu. Oh di sini? Diseleksi di sini. Nanti yang nyeleksi itu bukan kita, tapi orang Alfamart. Oh langsung Karyawan ya, Bu, Alfamart. ya? Setelah Ibu sudah dari Sidoarjo, Ibu sudah ini dapat siswanya. Oh sudah dapat Pak. Minta maaf ya Bu, iya kita nggak mau ngerepotin sekolah. Jadi 2 anak ini akan dilatih tiap hari di Alfamart. Jadi mereka langsung dilatih di situ sama krunya Alfamart. Di Sidoarjo? Bukan di sini. Kalau Sidoarjo kejauhan. Udah takutnya langsung ke cabang gitu Bu? Enggak, jauh. Oh di Jadi sini. jadi tiap hari kita magang. Jadi mereka khusus untuk itu. Oh mereka selama berapa hari itu? Berapa lama Bu? Aduh, persiapannya? Mungkin 2 mingguan. Oh sekitar 2 mingguan ya? Itu full ya per hari ya? Tiap hari Tiap ya? hari. Tiap hari cuman kita ya gimana Mbak? Gimana Mas? Perkembangan ya Bu ya? Itu yang Iya. berangkat kemarin yang terpilih kelas berapa Bu? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 12. Oke, berarti mereka ini ya ketika magangnya diizin dulu ya berarti ya? Iya, tapi Buat selain persiapan. siswa juga guru juga. Guru juga ikut juga presentasi. Ibu berarti? Ibu juga ikut? Iya. Ikut pembinaan? Katanya si ininya si siapa ya namanya ya mungkin manajer di sana itu. Kalau lomba-lomba yang lainnya itu siswanya lomba, gurunya rujaan kan gitu kan. Kalau di sini nggak ada begitu katanya gitu. Betul. Jadi ini tetap siswanya lomba, gurunya juga. Lomba. Tapi guru itu nyumbang ini kan 100%, guru itu 20%. Oh. Siswa itu 40%. 40%. Berarti memang fokusnya di siswanya ya, dua siswa. Kalau di gurunya kayaknya cuman ini. Benar nggak sih ada BC? Gimana sih pengelolaannya? Iya, gitu. lebih ke administrasinya mungkin ya, Bu ya. Terus kurikulumnya sinkron nggak sih? Cuma gitu. Betul. Oke, jadi jadi siswanya itu lebih ke prakteknya ya. Prakteknya. Keren ya. Kemarin cowok ya Bu yang berangkat ya? Cowok. Itu ya keren. Aduh, saya merinding nih. Iya. Dari 150 ke 140 tiba-tiba ada nomor 9 ya. Bu. Nomor 9 nggak pernah kita juga nggak ngemburu kan, kita harus ini ada nggak ngoyo gitu deh. Enggak, tapi ini kerja kita bertanggung jawab, amanah sesuai dengan yang diharapkan. Sudah best kita aja. Iya betul. Tapi ternyata keren. Aduh, saya merinding loh kemarin itu ya Allah. Iya. Terus setelah 15 hari itu ya, 2 minggu ya Bu ya, 2 minggu anak-anak pembinaan itu ya. Latihan terus. Saya juga ini presentasi di depan senior Alfamart. Enggak ya, senior sekolahan Oh, dong. Oke, langsung kepala manajernya Alfamart atau gimana gitu enggak? Ya dari guru-guru sini aja. Nanti kurangnya gimana gitu ya. Tapi ternyata setelah sampai sana ya nggak seperti yang kita bayangkan sebenarnya presentasinya. Gimana Bu? Jadi kayak kita ujian skripsi. Nah ada dosen-dosen kan ya sama. Kita duduk bersama gitu. Tapi cuma satu ruangan, satu sekolahan. Oh iya. Anggaplah sama dewan juri gitu ya. Dewan jurinya. Tapi dewan jurinya juga sama sebenarnya. Ibu nggak usah ini. Ibu curhat aja. Itu di Jakarta kemarin. Jakarta. Itu yang gurunya ya. Yang gurunya. Yang siswanya mereka ngapain di Jakarta Bu? Yang siswa yang pertama itu ini
praktek kasir, komunikasi kasir. Oh, yang selamat Mulai dari datang selamat begitu. selamat pagi, selamat datang di Alfamart, kayak gitu. Iya. Sampai dia harus bisa mempromosikan produk, kemudian mengoperasikan pos, itu ya. Ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu pembayaran tunai. Yang kedua itu pembayaran kredit. Oh, yang pakai kartu gitu. Yang ketiga ini campuran tunai dan kredit. Oh. Gitu. Itu ditaruh di satu ruangan. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Pembina anggapnya, pembina nggak bisa, gurunya nggak bisa lihat. Jadi yang lomba itu di karantina. Misalkan kan ada 2 siswa itu kan, bagiannya planogram sama kasir. Nanti kasir dulu, kasir maju. Semua kasir 15 sekolah itu di karantina. Nggak boleh keluar. Jadi kita itu cuma lihat di layar gitu. Ya gitu. Nyimaknya online ya gitu. Ayo dia nggak dengar. Ya betul. Kita cuma heboh sendiri. Bener. Iya, heboh malah yang itu kan. Terus yang keduanya itu planogram. Planogram itu nata produk tapi ada seninya. Mulai dari itu slaving rak yang slavingnya itu nata slang tapi sesuai dengan planogram. Planogram itu apa? Planogram itu ilmunya menata produk lah, tapi yang bagus. Menata produk tuh ada ilmunya baru. Oh itu loh, Bu, yang ada misalkan lubang-lubang itu di terakhir ada lubang-lubangnya kan. Itu di planogram ada mungkin 1, 2, 2, 3. Oh, itu ada rumusnya ya, Bu? Ada rumusnya. Anak-anak itu harus, dan planogram itu tidak semuanya sama. Itu sudah ditentukan sama-sama. Jadi ada planogramnya, suruh baca, kemudian raknya disusun. Ya kayak gitu. Ada yang keren. Kan Natara itu nggak harus segini semua, enggak kan? Iya. Dan planogramnya 1 berarti 1 rak 1. Apa lubangnya 1? 2 berarti 1, 2 baru di bawahnya. Oh iya gitu, ya. Sesuai dengan planogram. Iya benar ya, kayak ada yang sempit, ada yang lebar. Yang lebar. Nah itu planogramnya kayak gitu. Nanti barang yang ditaruh pun juga harus sama sesuai dengan ya, tempatnya. Iya. Nah itu kita alhamdulillah tersusun dari atas ke bawah. Tapi kita kurang level press-nya. Ada yang sudah level press-nya, ya strateginya kan macam-macam anak-anak. Ada yang level press-nya duluan, dipasang baru dulu barangnya ya. Belakangan. Nah kita itu bukan barangnya dulu, level press-nya. Saya tanya, kok barangnya sudah ada level press-nya kok lama saya gitu. Level press-nya nggak tahu lihat, Bu, nggak lihat saya ada di mana. Soalnya kan barangnya random gitu. Kalau misalkan barangnya produknya misalkan baygon variannya sama, kan enak dinaruh-naruh. Iya. Ini baygon misalkan apa? Misalkan ada lavender, di sini lain lagi, kan nyari barangnya masih. Barangnya diacak semua. Diacak semuanya. Jadi barangnya satu-satu terus agak susah. Saya aja ngebayanginnya udah pusing. Terus lagi kalau misalkan kalau di toko mungkin 10 menit bisa kok, Bu. Tapi di sana 5 menit lagi. belum masih nervousnya ya, Bu ya. Kurang 1 menit lagi. Dihitungin terus kan semakin anak-anak itu semakin ini enggak tenang. Jadinya. Terus gimana? Terus akhirnya sudah lihat temennya yang lainnya, ya rata-rata enggak gini, enggak apa ya, enggak tuntas. Oh, memang banyak enggak tuntas ya. Maksudnya sing full selesai level semua. price enggak ada. Gak ada, ya sudah akhirnya ya gimana lagi. itu ya yang planogram ya, Bu ya. Yang planogram. Yang kasir aman. Yang kasir ya itu tadi. Sudah ya, memang di situ itu ada ini mungkin ya dibuat memang mesinnya, edisinya untuk itu apalah namanya, kartu kreditnya agak dibuat macet. Oh, dibikin tantangan lah begitu ya. Tantangan mungkin. Kalau mungkin mereka kan waktu latihan mungkin nggak ada kayak gitu kan, semuanya lancar-lancar saja. Betul. Biasanya begitu emang, Bu. Nah pas waktu di sananya, susah masuknya. Kalau anak-anak yang lain masih senyum, ya dibilang lagi. Kalau kita sudah kelihatan, aduh, gitu. Dari macanya sudah aduh. Langsung sempet ya, Bu. Aduh. Kan ada di situ Bondo juga ada, di mana juga sudah, Bu, sabar. Bu. Ya Allah. Pokoknya heboh, semuanya heboh pokoknya. Kita pembimbingnya juga kayak pengen gregetan pengen bantuin sebenarnya, Bu ya. Gitu. Ya Allah, saya
Saya bayangin aja gimana anak-anak pas ketika lomba tuh mana masih nervousnya, mana masih mereka harus kan kudu mikir juga ya Bu itu ya. Apalagi yang planogram itu. Semuanya diem sebelum lomba. Gak tanya-tanyaan, gak senyum, gak ini. Ya ampun, nervousnya Sudah ke selesai bawah. lomba. Mas Anus, kamu bisa ngomong. Kirain itu bodoh, ibu, masa gak bisa ngomong sih Bu? Saya kepikiran Bu, gak bisa makan, gak bisa apa, saya kepikiran diem terus. Setelah itu sudah selesai lomba, akrab semuanya. Plong langsung ya. Sudahlah gitu. Udah, tapi emang keren sih. Maksudnya kan lombanya kan ya udah level nasional ya anggapnya ya di Jakarta gitu, se-Indonesia. Dan diburu waktu hanya 10 menit gitu kan. Semuanya harus selesai. Aduh, udah saya kayaknya kalau saya ikut ya udah pipis-pipis gitu. Udah kencing-kencing udah gak bisa gak kebayangin saya itu udah. Iya. Berarti kemarin di Jakarta berapa hari Bu? Lomba itu langsung 1 hari full? Enggak, hari Selasa. Kita 4 hari sampai hari Selasa sampai hari Jumat. Lombanya hari Rabu. Dua itu kasir satu sama hari, nggih. 1 hari. Langsung jadi satu. Jadi kita berangkat itu jam 8, pulang jam setengah 6. Nggih, jadi dari pagi sampai dari malam pagi ya, sampai malam ya. Tapi kan kalau di sana enggak terasa. Yang ikut lomba kerasa kayak gitu. Pas lombanya terasa, setelah lomba itu enggak terasa. Iya, enggak terasa ujung-ujung sudah sore. Oh. Soalnya ya enak. Enak sekalian liburan ya Bu ya. Yang liburan jadinya. Oke, pasti banyak pengalaman ya Bu ya. Banyak sekali. Menurut Ibu, pengalaman paling berkesan selama mengikuti lomba ACC ini mungkin dari tahap awal seleksi, dari tahap 1 mungkin step 1 sampai bisa akhirnya berangkat ke Jakarta mewakili SMKN 1 Sumeneb gitu. Apa ya pengalaman yang paling ya mungkin ini ya dari BC aja ya. Dari BC saya tuh selalu gini, Mas Mbak, kita kerja itu ya amanah gitu loh. Ya sudah jadi tugasnya kita, ya kita harus ya kerjakan. Nggak usah kamu ini harus ada uangnya, ya kan? Kamu kan siswa Alfamart kelas, memang tugasnya kan memang di BC, di Business Center. Nggak usah ngomong gitu. Waktunya promosi ya promosi. Istilahnya itu saya ngajarin anak itu untuk amanah. Kalau obsesi kayaknya enggak deh. Ya, saya orangnya santai soalnya. Ya, betul. Pokoknya yang penting kamu amanah, manut sama gurumu, sikapmu yang baik. Gitu aja. Cuma gitu aja. Istilahnya urusan hasil semuanya pasti pasrah sama Allah. Iya, yang penting kita udah berusaha maksimal ya Bu ya. Berusaha maksimal. Terus kita lolos juga, kita kan juga nggak menyangka. Iya betul. Kan nggak menyangka sama sekali. Benar. Sama sekali nggak pernah menyangka sama sekali ya, semuanya ya karena ridho Allah lah. Benar. Semuanya Allah lah. Iya. Saya sampai nggak bisa bayangin saya ke Jakarta semuanya tanpa keluar uang istilahnya. Bisa naik pesawat. sekalian liburan ya Bu ya. Terus ya dari situ ya kan berarti kan betul, apa istilahnya ya sudah terserah sama Allah saja, yang penting kita ini bekerja yang bertanggung jawab, yang amanah, sudah jangan main-main gitu aja. Iya betul. Itu ya Ibu yang selalu Ibu tumbuhkan ke anak-anak. Gitu, kerjanya harus ikhlas, harus amanah. Betul, gitu. betul. Tapi namanya anak SMK, anak yang labil-labilnya. Iya betul, masih hari ini ya Bu. Ini manut, belum tentu besok lupa. Masih labil ya Bu ya. Iya, saya kalau dulu itu Bu, mungkin kalau marah jarang ya. Ketemu sama anak-anak sekarang jadi nenek ini pelet. Kayak malam. Dapat sebutan nenek sihir jadinya ya Allah. Terus sekarang pasti nih begini gitu. Lama-lama saya kok jadi ini ya, jadi mak lampir ya. tapi itu semua demi kebaikan anak-anak kan ya Bu ya. Dengan itu mungkin anak-anak jadi kayak ya lebih aware lah gitu sama memang harus bekerja gitu. Istilahnya enggak usah ngarep sing aneh-aneh lah, kerjakan tugasmu penuh dengan tanggung jawab. Betul, itu yang paling utama ya Bu ya. Kalau di sana pelayanannya luar biasa. Kita datang dari bandara, selamat datang Bu Winar.
Oh, Gak percaya toh? Kami datang. Gitu. Itu dari pihak Alfamart memang ya. Panitia yang ACC itu. Kan waktu itu kita gini, paling ini kan satu cabang kan 2 sekolahan, kita bareng-bareng kok sama cabang yang lainnya, paling nanti naik bis, kita bareng-bareng gitu kan mikirnya kita. Nah ternyata enggak, selamat datang, gimana perasaannya, naik pesawat gimana kan gitu kan. SMK 1 Sumenep kan, oh iya Pak, ayo langsung ke mobil. Kita Gak percaya kita bertiga aja loh, iya SMK 1 Sumenep itu mobilnya. Jadi satu mobil khusus untuk kita. Kita dilayani, ibu mau kemana? Sudah capek. Sudah capek ke hotel saja gitu. Jadi perkenalkan sama itu kan apa ya? Alfamart itu kan nggak cuma Alfamart tok, banyak ternyata jenisnya. Ada Dandan, ada Alfa Express, ada Alfamidi, banyak pokoknya. Ada drive-thru-nya juga, kita diperkenal sama drive-thru. Alfamart yang drive-thru itu. Kemarin itu kan drive-thru kan. Tapi di apa? Di mobilnya kita disediakan makanan. Kan disediakan makanan kan. Mau full service. Iya, drive-thru. Drive-thru apa? Ada makanan banyak. udah banyak di sini katanya anak. Enggak usah, Bu. Cuma lihat caranya gitu. Ya sudah, selesai. Coba gitu. Ya sama anak, sudah Bu, kita ke hotel saja. Di hotel akhirnya. Mungkin masih nervous anak-anak ya. Mungkin. Ke bawah ya. Di hotel itu pun juga sama. Pelayanannya luar biasa. Itu satu hotel berarti semua kumpul di situ. Kumpul di situ, hotel bintang 3. Tapi kemarin panitianya bilang, Ibu komen ya, nanti kalau ada apa ngomong. Pelayanannya gitu ya. Pelayanan gimana nanti, insya Allah kalau kita itu mau ngadain ini lagi, nggak di sini lagi, kita ke bintang 5 katanya. Kayak dinilai aja, kalau katanya sih sudah bagus sih. Betul. Tapi jadi dari panitianya memang datang gitu ya, kita langsung diantar gitu ya. Jadi welcome sekali ya. Banget, nggak ada orang merputut, nggak ada. Salah satu pelayanan ya Bu ya. Iya. Kriterianya Alfamart mungkin ya, pelayanan senyum. Iya gitu. harus welcome lah sama semua saja. Kalau kemarin ada gini dari Cilacap itu, Bu kalau misalkan sekolah kayak gini muridnya banyak paling ya. Kayak iya sih. Bener-bener. Semuanya dilayani. Jadi Ibu bener di Jakarta itu benar membawa nama SMKN 1 Sumenep ya, disebut terus ya SMK. Disebut terus, setiap apapun disebut delegasi terus. SMKN 1 Sumenep. Aduh, gitu. Keren banget sahabat Smeksa, beneran ini kita bener-bener kayak yang nama SMKN 1 Sumenep tuh sudah sampai sejauh itu dan setinggi itu gitu loh. Udah dikenal semua sekolah ya Bu ya. Bener-bener keren banget ini Alfamart kelas ini. Terus kira-kira menurut Ibu ini kan bener ini lomba ACC ini udah lama atau gimana Bu? Udah ini. Kalau tahun dulu sih ikut LKS dulu Alfamart. LKS-nya semua jurusan. Dulu juga ada katanya. Saya kan belum ada di sini. Masuk di LKS gitu maksudnya. Masuk LKS. Enggak sendiri gitu ya. Sendiri. Oh. Baru tahun ini yang ngadain sendiri. Berarti ini anggaplah tahun pertama gitu ya, Bu? Pertama mungkin. Yang pertama itu yang akan selalu dikenang. Bener, Bu. Pertama dan kita langsung masuk. Alhamdulillah. Gitu. Aduh, sampai kemarin tuh ya ampun keren banget. 15 besar se-Indonesia, coy. Kata saya gitu. Pernah terlupakan. Bener. Mungkin itu bisa nanti bisa jadi motivasi ya, Bu ya, untuk kami gitu, sekolah maupun siswanya juga untuk biar lebih bisa meningkatkan lagi tahun depan. Mungkin kita tahun depan ada lagi tahun depan. Kalau kemarin sih dengar bocoran, nggak tahun depan, 3 tahun lagi insya Allah. 3 tahun lagi insya Allah. Gitu. Jadi nggak per tahun ya lombanya ya, tapi pasti kayak berkala mungkin ya. Berkala mungkin tiap tahun. Mungkin juga mungkin berbeda sama tahun ini kan, mungkin konsepnya sudah lain. Oh iya, ditingkatkan lagi ya. Berbeda-beda lagi. Semoga nanti kita tembus lagi ya Bu ya. Amin. Keren banget sumpah. Mungkin ada pesan Bu untuk siswa biar maksudnya ini loh, biar kalian bisa kayak kakak-kakak kelasnya kalian membangun alpha kelas gitu. Mungkin ada pesan gak sih Bu buat siswa-siswa kita, khususnya Alfamart kelas gitu, yang jadi pentolan gitu. Sebenarnya sama sebenarnya saya kalau
ngasih pesan ke anak-anak ya kerja harus ikhlas lah. Gitu, semuanya ya. Ngarepin apapun juga. Iya betul. Urusan bonus itu urusannya Allah. Iya kan? Yang penting mungkin kita nggak dapat apa-apa, tapi kita nggak tahu kan Allah mau ngasih apa. Betul Lah kayak kita iya, ini betul, kan betul. ujuk-ujuk ke Jakarta gratis. Betul. Itu karena kita kerjanya memang ya sudah, ini tugas saya, tugas kita. Kita laksanakan dengan amanah, penuh amanah, bertanggung jawab. Sudah, gitu aja. Istilahnya nggak usah kata-kata ngok marongok atau bagaimana gitu. Kadang anak-anak kan sering ngeluh ya Bu ya, capek gitu. Malu Bu promosi. Iya ya, kebanyakan gitu kan gitu. anak-anak. Namanya anak-anak sekarang. Betul. Itu gimana Ibu membangun siswa yang biar lebih pede lah gitu. Itu kan yang penting pede ya Bu ya. Pede. Untuk yang pertama mungkin mereka gini merasa malu, ya kan? Tapi lama malunya hilang. Berarti sering-sering dilatih aja ya. Sering-sering dilatih setiap hari. Kayak dipaksakan gitu. Ayo gitu. Iya memang harus itu. Ngobrak ibu ngobrak anak nggak mau di BC itu Bu. Kayak mak lampir kok. Saya yang biasa dulu ya jarang lah kayak suka marah sekarang ya. Ayo cepet. Apalagi kalau misalnya anak promosi. Promosi itu, Bu ini promosi aku gak ada temennya. Malu ya jadinya. Ya sudah ayo cari pengganti biasa gitu. Tetap gak ada. Sudah bosan. Ya. Udah keluar kadonya. Iya. Sudah bosan gitu kan. Datang dipanggil. Saya panggil. Gimana? Sudah bosan ya? Sudah bosan jadi siswa Alfamart kelas. Gitu. Biasanya kayak gitu. Enggak Bu, bosan. Saya ini apalah namanya nggak ada temennya kan gitu. Itu jalan. Tapi ada juga yang anak-anak yang apa ya laju nggak promosi misalkan diganti sama temennya langsung gitu juga ada. Nggak boleh gitu ya sahabat. Tapi sekarang saya sudah ini sama Alfa Sidoarjo kemarin tuh berkomunikasi lah. Kalau soal Alfamart kelas itu kan kita pilih pengennya ya siswa yang sikapnya yang baik. Betul. Kemudian yang ya intinya sikapnya yang baik dulu lah. Attitude ya yang pertama ya. Kalau misalnya attitude-nya itu sudah nggak baik, sudah diperingatkan berkali-kali, tapi masih tetap sama. Kemarin sudah ACC dari Sidoarjo akan diganti sama siswa yang nggak lolos seleksi, ganti. Jadi mereka ini nanti akan diganti langsung. Misalkan si A ini malah saya bilang, sudah saya peringatkan berkali-kali, tapi tetap dia sama. Nanti betul. Saya akan ajukan ke Sidoarjo namanya. Ini nanti akan diturunkan ke kelas reguler dan kelas reguler yang ikut seleksi yang dulu, yang nggak lolos akan naik ke kelas Alfamart. Sekarang kayak gitu. Sekarang sistemnya kayak gitu ya. Sistemnya kayak gitu. Jadi hati-hati. Hati-hati untuk yang sudah lolos dan kayak keuntungan juga ya Bu buat yang nggak lolos masih ada kesempatan gitu kan. Gantiin mereka yang attitude-nya nggak bagus. Betul. Jadi masih ada kesempatan untuk yang sahabat Smeksa yang di kelas reguler mungkin yang kemarin tidak lolos, jangan patah semangat. Masih ada kesempatan untuk ke kelas yang kalian inginkan ya Bu ya. Yeah. Semangat. Oke. Selama lomba ya Bu ya banyak kayak Bu udah kayaknya benar-benar kalau cuma cerita mah sebentar kayaknya ya Bu ya. Sudah nyampe Jakarta tiba-tiba. Tapi ketika proses itu kan panjang ya Bu ya. Dan pasti banyak orang di belakang itu gitu ya yang mendukung. Nah, mungkin dari podcast melalui podcast Kata Smeksa mungkin Ibu ada yang mau disampaikan rasa mungkin ucapan terima kasih untuk semua pencapaian ini ke mungkin ada yang mau disampaikan ke siapa gitu mungkin. Iya, kalau yang pertama sih ucapan terima kasih, puji syukurnya sama Allah lah. Betul. Iya kan? Bisa seperti itu ya semua karena Allah. Betul, atas izin Allah. Atas izin Allah semuanya gitu. Terus yang kedua itu ke Pak Rosi. Oke, Pak Rosi. Pak Rosi itu kan seniornya Alfamart kelas. Alfamart, iya. Saya kalau ada apa-apa Pak Rosi gitu. Selalu ya. Semuanya Pak Rosi pokoknya. Dan Pak Rosi mendukung 100%. Mendukung full. Okay. Mendukung semuanya. Kemarin berangkat juga semuanya Pak Rosi. Dengan Pak Rosi ya. Terima kasih Pak Rosi. Terima kasih sekali. Terus yang kedua kalinya ini untuk anak saya ceritanya. Oke. Iya betul. Anak sekarang itu sebenarnya pinter banget kan buat macam-macam tuh kayak. Sebenarnya iya Bu. Ya buat
buat kayak presentasi kita kan pakai Canva, PPT. Betul. Lebih kreatif anak biasanya. Iya, itu semuanya anak saya. Oh. Anak saya itu semuanya. Jadi ya, Bu, saya tinggal ngomong, dia pengen ini, pengen itu gitu. Didesain. Kemarin saya minta, kenapa harus minta, Bun? Aku lo bisa. Lo kamu bisa. enak dia asisten nih. Iya, akhirnya dia yang buat desainnya, ada yang buat ininya. Kalau anak-anak itu cepet gitu lah. Kalau kita kan masa satu tuh, gini. Betul. Dia anak saya, Mbak Caca. Oh, cewek ya Bu ya. Iya, semut kakaknya yang buat label price. Oh, iya betul. Detik-detik menegangkan ya. Menegangkan itu. Terima kasih semuanya. Terus kemudian juga siswa-siswi Alfamart Class, kalian keren-keren banget. Kemudian Bapak Ibu guru bisnis digital. Oh iya. Nah, keren banget juga. Kemudian untuk semuanya. Senior, ada Bu Latifah, ada Bu As kemarin. yang prestasi ya. Terima kasih bimbingannya dan semuanya lah. Terima kasih untuk semua supporter. Oh iya, sampai buat video itu luar biasa. Terima kasih sekali bantuannya. Semoga apa yang memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, semoga juga bisa memotivasi teman-teman yang lain ya Bu ya untuk aku pengen kayak kakak ini biar bisa berangkat ke Jakarta gitu. Lebih baik lagi di BC. Lebih baik lagi, lebih amanah lagi. Betul, tiketnya yang rajin. Itu ya Bu ya. Tiketnya ya Bu ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bu? Sudah, terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih banyak Bu Umi atas waktunya sudah hadir ke podcast Kata Smeksa berbagi cerita. Aduh, ini dibilang motivasi udah motivasi pangkat 3 kalau menurut saya. Bener-bener ya. Ini bener kita harus tahun depan ya. Maksudnya kalau kesempatan lagi kalau ada gitu, kalau mengadakan lagi mungkin kita harus lebih persiapan lagi biar lebih mantap ya Bu ya, lebih jos. Semoga tahu ketika ada lagi lombanya kita bisa tembus lagi. Amin. Gitu ya. Oke. Amin. Ya, terima kasih Bu Umi, mungkin bisa cerita beberapa menit ini bisa menjadi motivasi besar untuk teman-teman kita dan sekolah kita untuk lebih baik lagi gitu ya ke depannya, untuk lebih semangat lagi di kelas Alfamart Class gini. Oke. Sahabat Smeksa, cukup hari ini podcast Kata Smeksa dengan cerita motivasi yang keren banget dari Alfamart Class. Sudah tembus 15 besar Alfamart Class Competition 2025 di Jakarta. Di posisi 9 loh, keren banget, 9 se-Indonesia. Saya nggak berhenti, nggak akan bosan nyebutin SMKN 1 Sumenep nomor 9 bos. Keren banget. Nomor 9 bos se-Indonesia gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di podcast Kata Smeksa selanjutnya dengan narasumber yang lebih keren lagi. Oke.